Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pergi ke pasar mencari alpukat, tidak lupa membeli sayur. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan jangan lupa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk hidup. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal ke-8 ayat 16. Lukas 8 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pengajarannya Tuhan Yesus seringkali memakai sebuah perumpamaan. Dan ini dimaksudkan agar setiap pendengarnya dapat memiliki gambaran yang cukup jelas tentang sesuatu hal. Dan dalam perumpamaan kali ini Tuhan Yesus memakai gambaran pelita untuk membicarakan tentang firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada orang-orang. Bapak Ibu Saudara, gambaran pelita sangat kuat dalam budaya masyarakat pada saat itu. Karena pelita adalah alat penerang yang biasanya mereka gunakan di rumah-rumah mereka pada malam hari. Orang-orang pada masa itu sangat paham bahwa sebuah pelita dinyalakan untuk menerangi seisi rumah. Maka tidak akan ada dari antara mereka yang menyalakan pelita kemudian menyembunyikannya di bawah tempat tidur ataupun menutupinya dengan tempayan. Karena jika begitu, pelita hanya akan menerangi sebagian kecil tempat dari suatu ruangan, bukan seluruhnya. Dan pelita tidak digunakan dengan sesuai fungsinya. Oleh karena itu, pelita biasanya akan diletakkan di atas kaki dian atau sebuah tiang penyangga untuk menaruh pelita, agar cahaya atau terang dari pelita itu bisa menyebar ke setiap sisi, bahkan ke seluruh ruangan. Demikianlah Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa firman Tuhan merupakan pelita yang menerangi seluruh hidup manusia. Karena firman itu akan menerangi, itu berarti firman Tuhan akan memperlihatkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati setiap orang. Segala hal dalam hidup setiap orang yang tidak berkenan di hadapan Allah akan dinyatakan oleh firman itu. Dan setiap orang yang sudah menerima firman itu, yang sudah diterangi oleh firman itu, harus mau berubah. Bapak Ibu Saudara, ketika firman itu sudah menerangi seluruh hidup kita, maka firman itu juga akan memancar dari dalam diri kita untuk kemudian menerangi hidup orang lain. Dari firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali tentang identitas kita sebagai terang dunia. Tetapi sebelum menerangi hidup orang lain, hidup kita harus terlebih dahulu diterangi seluruhnya oleh firman Tuhan. Maka jangan biarkan terang itu tersembunyi di dalam diri kita. Biarlah terang itu terus menerangi seluruh isi hati kita, bahkan terus memancar dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah diterangi oleh firman Tuhan, inilah tugas penting yang kita emban, yaitu memancarkan terang firman Tuhan dari dalam diri kita dan menerangi hidup orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman-Mu selalu menerangi kami Tuhan, agar nyata segala hal dalam diri kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, pakailah kami untuk dapat menerangi hidup sesama kami manusia,
agar kami sama-sama diterangi oleh kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah Tritunggal selalu beserta dengan kita. Shalom.